li khamsatun utfibia. Aku punya 5 orang yang karena 5 orang ini harrol wabah, maka semua wabah penyakit akan hilang gara-gara 5 orang ini. Al-Mustafa wal Murtadha. Mustafa Nabi Muhammad, Murtadha Ali bin Abi Thalib, wabnahuma 2 anaknya Ali, Hasan Husain, wal Fatimah dan Fatimah. Bau-bau Syiah. Ambune ambu Syiah. Baunya bau Syiah. Kalau memang kau katakan orang mulia itu Ali, ada yang lebih mulia daripada Ali, Abu Bakar dan Umar, itu rankingnya. Jadi bau-bau Syiah. Hati-hati, ini sholawat tidak pernah diajarkan Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Sahabat-sahabat Aswaja, seluruh warga Nahdien, para subscriber dan penonton semuanya, tanpa terkecuali siapapun Anda, dimanapun Anda, saya tak lupa untuk selalu mendoakan teman-teman semua. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan rahmatnya, taufiknya, hidayahnya, maghfirahnya, memberikan kelancaran rezeki dan kesehatan kepada kita semua. Amin. Allahumma amin. Ustadz Abu Aslam mempermasalahkan lirik li khamsatun utfi biha harrol wabail hatimah. Yang pertama al-Mustafa wal Murtada wabnahuma wa Fatimah. Oleh Ustadz Abu Aslam ini dipermasalahkan, ini katanya berbau Syiah. Sholawat ini adalah bid'ah, tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan syirik. Begini ya Pak Ustadz Abu Aslam. Pertama, jika yang Anda permasalahan karena menyebut nama Ali karramahullah wajhah, menyebut nama Fatimah, menyebut nama Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain, kemudian Anda di pikiran Anda itu orang yang menyebutnya itu adalah Syiah, ini berarti pikiran Anda sangat picik sekali, Pak. Kenapa saya katakan sangat picik? Karena benar apa yang dikatakan oleh ulama, bahwa barang siapa yang tasa'a fikrul mar'i atau ilmul mar'i qalla ingkaruhu 'alan nas. Orang yang cakrawala berfikirnya itu luas, ilmu pengetahuannya luas, maka sedikit sekali akan menyalahkan orang lain, Pak. Kenapa orang-orang Aswaja bertawassul menggunakan 5 misalnya dalam ibarat itu, dalam teks li khamsatun, kenapa menggunakan 5? Al-Mustafa yakni Rasulullah, Al-Murtada yakni Sayyidina Ali, kemudian Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain, kemudian Fatimah. 5 orang ini kenapa yang dijadikan tawasul? Gini ya, mereka itu adalah ahlul bait. Sayyidina Ali, Sayyidatina Fatimah, Sayyidina Hasan dan Husain ini adalah ahli bait. Di mana ketika ayat mubahalah diturunkan, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Qul," katakanlah Muhammad ya. Ayat mubahalah itu gimana? "Ta'alau nad'u abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum thumma nabtahil fanaj'al la'natallahi 'alal kadhibin." Ayat ini diturunkan untuk mubahalah. Ketika ayat ini diturunkan, siapa yang dipanggil oleh Rasulullah? Ternyata yang dipanggil oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Ali, Sayyidina Ali, Sayyidina Fatimah, Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Kemudian Rasulullah berdoa, "Ya Allah, Allahumma mereka adalah ahli baitku." Jadi orang-orang Aswaja bertawasul dengan menggunakan nama mereka. Nabi, Sayyidina Ali, Sayyidina Fatimah, Hasan, dan Husain. Kalau Anda mengatakan ada yang lebih mulia dari Sayyidina Ali, oke, memang betul. Kalau ulama ada yang mengatakan bahwa sahabat yang lebih mulia itu runtutannya sebagaimana dijelaskan di kitab Kifayatul Awam itu adalah
Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Tapi ada juga ulama yang berpendapat bahwa keturunan Rasulullah, dzurriyyahnya Rasulullah, Sayyidina Fatimah, Hasan dan Husain ini lebih mulia daripada Sayyidina Abu Bakar. Ada yang mengatakan seperti itu karena darah daging Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi gini Pak, ya, Anda jangan sangat ficik berpikir, janganlah terlalu ficik berpikir. Satu cek ibarat itu menggunakan ahli bait seperti itu, orang-orang aswaja bertawasul. Tapi dalam tawasul lain banyak kok yang menyebut Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Jangan satu yang dipelajari. Dalam tawasul lain yang sering dibaca oleh orang-orang aswaja apa? Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, rabbi zidni ilman nafi'ah, wa wafiqni amalan makbula. Apa tawasulnya? Ya Allah, ya Muhammad, ya Aba Bakrin As-Siddiq, ya Umar, Utsman, Ali, Siti Fatimah. Ini. Jadi bukan menafikan mereka, tidak. Cuman dalam kesempatan itu teksnya ibaratnya pakai Al-Mustafa, Al-Murtada dan seterusnya. Dalam ibarat tawasul yang lain pakai Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Siti Fatimah. Dalam tawasul lain ada juga semua sahabat bahkan ahli Badar dan semua pejuang ada juga yang seperti itu. Yang kita kenal dengan sholawat Badar. Tawassalna bi bismillah. Pertama bertawasul dengan nama Allah. Wabil hadi Rasulillah. Kemudian dengan nama Rasulullah. Wa kulli mujahidin. Kemudian bertawasul dengan semua para pejuang Allah. Di ahlil badri, ya Allah. Kemudian dengan ahli Badar. Semua sahabat Nabi ini malah ahli Badar. Jadi jangan terlalu ficik berpikir bahwa ini berbau Syiah. Pokoknya ada Sayyidina Ali, Hasan, Husain, Syiah itu. Ini adalah cara berpikir yang sangat ficik, Pak. Lalu ini tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah. Berarti bid'ah. Tunggu dulu. Ulama Anda sendiri, sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Soleh Al-Munajjid, solawat itu, kalau kamu katakan ini adalah solawat, solawat itu sekalipun tidak diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak apa-apa kok Pak. Banyak sahabat yang ngarang solawat sendiri, banyak ulama salaf yang ngarang sendiri, banyak ulama-ulama INT ini yang ngarang solawat sendiri. Jadi solawat ini tidak terbatas hanya yang diajarkan oleh Rasulullah sendiri. Ini adalah pernyataannya Syekh Soleh Al-Munajjid di dalam fatwanya itu. Jadi boleh dengan kalimat apapun, dengan sigat apapun terserah. Sekarang masuk kepada pembahasan tawasul. Tawasul ini sebenarnya adalah masalah khilafiyah, masalah ijtihadiyah, ranahnya adalah masalah fikih yang tidak ada dalil yang qat'i, yang dhahirah, yang jaliyah kata Ibnu Taimiyah. Jadi tidak seorang pun, ini pernyataan Ibnu Taimiyah dalam kitabnya, orang yang memperbolehkan bertawassul terhadap orang yang masih hidup, yang meninggal dunia, baik gaib atau hadirnya dan lain-lain sebagainya, tidak ada seorang pun yang mengatakan bahwa itu adalah kafir, wala wajha li takfirihi, dan memang tidak ada jalan untuk mengkafirkan orang yang bertawassul terhadap orang yang meninggal dunia. Nabi yang meninggal dunia misalnya, tidak ada. Jadi jangan mengkafirkan orang lain. Bahkan kata Ibnu Taimiyah, silakan lihat ini ibaratnya Pak Ustadz. Kata Ibnu Taimiyah, orang yang gampang mulutnya mengkafirkan orang yang bertawassul terhadap orang yang meninggal dunia, maka berhak untuk mendapatkan uqubah, mendapatkan hukuman, mendapatkan taksir yang sangat pedih. Karena mulutnya gampang mengkafirkan orang. Harus ada dalil yang jelas untuk mengkafirkan orang, yaitu yang menyalahi ijma, mengingkari ijma, bahkan yang mengatakan rukun wudhu itu ada 2, itu yang kafir Pak. Ya, begitu, yang menyalahi ijma ulama, masa rukun wudhu itu ada 2. Ini Ibnu Taimiyah. Kemudian pendiri Wahabi sendiri, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, grandmasternya Wahabi yang diagung-agungkan oleh orang Wahabi, juga mengatakan bahwa masalah tawassul terhadap orang yang meninggal dunia itu adalah perkara khilafiyah, ranahnya fikih, dan tidak boleh mengingkari yang ranahnya ijtihadiyah. Orang yang bertawassul terhadap Syekh Abdul Qadir Jailani misalnya, atau Ma'ruf Al-Karhi misalnya, bertawassul terhadap beliau-beliau ini,
maka tidak bisa dikatakan bahwa itu adalah kafir. Tidak bisa. Itu adalah musyrik. Tidak bisa. Sekalipun Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengatakan bahwa kami tidak mengerjakannya, tetapi tidak menyalahkannya, tidak mengingkari, bahkan tidak mengkafirkan, Pak ya. Pak Abu Taslam, Abu Aslam. Kenapa? Karena tawassul ini memang diajarkan oleh Rasulullah. Ketika Rasulullah berdoa untuk umminya, Fatimah binti Asad itu, beliau mengatakan, Allahumma gimana? Bihaqqi nabiyika wal anbiya min qabli. Saya bertawassul dengan hak nabimu dan semua para nabi sebelum saya. Nah, kata-kata anbiya min qabli otomatis di sini sudah meninggal dunia, Pak. Ya, para nabi sebelum nabi itu sudah meninggal dunia. Tetapi kenapa nabi menyebutnya? Dan lagi ulama salaf termasuk Ahmad bin Hambal ini juga bertawassul, bahkan di dalam suratnya menulis terhadap Al-Marudhi kalau tidak keliru ya. Lihat ini. Beliau itu menulis bahwa annahu yatawassalu bin nabi, bahwa beliau bertawassul terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingat, di zaman Ahmad bin Hambal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah wafat, Pak. Para sahabat sudah wafat. Tapi Imam Ahmad bin Hambal bertawassul dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jangan picik langsung gampang menyalahkan amaliyah orang lain, Pak Abu Aslam. Demikian sekedar sanggahan saya terhadap Pak Abu Aslam. Mudah-mudahan ke depan tidak garang-garang seperti itu menyalahkan orang lain. Kalau Anda menyatakan itu tidak boleh, cukup amalkan Anda sendiri, tapi jangan menyalahkan amaliyah orang lain. Sebab kami juga akan bangkit membela, mempertahankan keyakinan kami. Tentunya semuanya saya itu berdasarkan referensi, bukan hanya omong doang, bukan hanya dengan mulut doang, tapi semuanya dengan referensi. Demikian ya Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.